Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang kedua. Ya, kita akan bacakan Mazmur pasal yang ke-16 ayatnya yang kedua. Sungguh aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, sekali lagi, sungguh aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, ada satu lagu yang begitu sangat indah. Tiap kali saya hendak mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup, ketika tiap kali saya mengingat kasih dan setia Tuhan, saya senang menyanyikan lagu ini, saudara. Ya, lagu ini berjudul Ingat Kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara, walaupun tanpa musik, ya. Tapi kita percaya dengan menyanyikan lagu ini, mengingat kembali kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, akan membawa kita lebih lagi menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ya, hanya Dia Allah yang begitu baik kepada setiap kita, saudara. Amin. Anugerahnya begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini pemazmur berkata, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi,
Kita seringkali terpaku pada keadaan dan penderitaan yang mungkin kita alami. Entahkah itu sakit penyakit atau persoalan yang kita hadapi ya di dalam kehidupan kita hari ke hari, di dalam rumah tangga yang terkadang kita menemukan ada banyak persoalan-persoalan yang sangat pelik, yang begitu rumit, yang membuat kita terkadang putus asa. Kadang-kadang kita begitu cemas, khawatir, takut. Rasanya hari-hari yang ada begitu gelap. Saudara-saudari yang saya kasihi, terkadang kita kehilangan sukacita di sepanjang hari kita. Sudah tidak ada tawa. Ya, jangankan memuji menyembah Tuhan, tersenyum pun rasanya sangat berat. Ya, seolah-olah masalah yang ada seperti gunung yang begitu sangat besar dan sulit untuk didaki, saudara. Dan itu semua telah membuat kita melupakan kebaikan Tuhan dan juga perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya mau katakan melalui lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi, saudara, ingat kasihnya, ingat kebaikannya kembali. Anugerahnya yang begitu melimpah dalam hidup kita. Jangan masalah persoalan yang justru yang menghalangi kita melihat, mengingat kembali setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan yang di masa lalu telah kita nikmati, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya mau mengatakan, mari ingat kebaikannya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, Tuhan ada di dalam setiap masalah-masalah yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, saudara. Ya, pada pagi hari ini mari kita belajar dari pemazmur. Kita akan membaca Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, saudara. Ya, melalui Mazmur ini di akhir pekan ini kita mau ingat kembali kebaikan Tuhan. Ya, kita akan baca Mazmur pasal 103 ini dalam topik atau perikop, ya, di dalam Alkitab dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya, mari kita membaca sama-sama, saudara. Ya, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilannya dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini begitu amat sangat indah, saudara. Yang menyadarkan kita kembali bahwa begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Raja Daud mengajak kita untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat. Ya, kalau kembali kita melihat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saudara, Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia, dan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara? Bukankah Tuhan selalu mengampuni, saudara? Amin. Tuhan selalu mengampuni kita.
Ya. Berapa kali kita melanggar firman-Nya dan Tuhan selalu mengampuni kita, saudara. Coba ingat itu kembali. Ya, selama 1 minggu kita lewati, besok kita akan datang beribadah kepada Tuhan. Coba kita mengingat kembali. Sudah berapa kali kita telah melanggar firman-Nya di sepanjang minggu ini. Dan Tuhan dengan kasih-Nya yang tak terbatas kembali mengampuni kita. Kembali menerima kita sebagai orang-orang yang Dia kasihi. Sebagai anak-anak kesayangannya. Ya. Berapa kali kita dalam kondisi lemah, tak berdaya karena sakit, dan Tuhan menyembuhkan kita. Mari saudara ingat hal itu. Apakah di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyembuhkanmu? Ingat dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku mau ingat kebaikanmu. Aku mau ingat pertolonganmu. Dan pada pagi hari ini aku mau berkata, terima kasih Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita coba renungkan lebih dalam lagi, bukankah sebenarnya ya, kita adalah orang-orang yang semestinya dimurkai dan binasa, tetapi karena kasih-Nya Ia justru rela mati di kayu salib menyelamatkan kita. Amin saudara. Dia melupakan dosa dan pelanggaran kita. Dia mengampuni kita, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kembali ingat betapa besar kasih dan setia-Nya di dalam kehidupan kita. Betapa limpah rahmat-Nya atas hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sering meninggalkan Dia, saudara. Ya, berapa kali kita diliputi ya dengan kekhawatiran, dan kemudian Tuhan hadir memberi kepastian kepada kita. Ingat dan katakan terima kasih Tuhan. Atau bahkan berapa kali di dalam minggu ini, bahkan dalam sepanjang hidup kita, mungkin kita diluputkan dari segala mara bahaya. Ketika mungkin kita ada di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, atau di mana saja kita berada, Tuhan telah meluputkan kita dari segala mara bahaya. Ingat segala sesuatunya itu dan berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan ketika engkau mungkin ada di dalam kesesakan, ketika engkau ada di dalam keluh kesahmu, dan engkau datang kepada Tuhan berseru, dan Tuhan menjawab engkau. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, ya, ketika dia juga melakukan hal yang sama. Dia berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya. Jangan pernah melupakan semuanya itu. Bukankah pada saat engkau ada di dalam kesesakan dan engkau berseru kepada-Nya, Dia telah memberikan kepadamu kelegaan? Bukankah itu patut disyukuri? Mari saudara katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupanku. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih pada pagi hari ini, kita tidak boleh jemu-jemu untuk berkata terima kasih Tuhan. Karena Dia juga tidak pernah jemu-jemu memberi pertolongan-Nya dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah jemu-jemu menjawab setiap seruan-seruan doa kita. Saat kita menghadapi jalan buntu, saat pertolongan kita perlukan dan Dia hadir. Saat tidak ada jalan dan Tuhan buka jalan. Saat ketika orang tidak mengulurkan tangan menolong dan Dia datang mengulurkan tangannya dengan caranya yang ajaib dan menolong kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya saudara. Anugerah-Nya yang begitu melimpah, yang tak pernah lekang oleh waktu, yang senantiasa Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan, ya, apa yang telah dinyatakan oleh pemazmur dalam ungkapan syukurnya. Syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, bersyukurlah hai jiwaku, bersukacitalah hai jiwaku. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, mari ingat kembali kasih kita yang mula-mula ketika pertama kali kita bertemu dengan Yesus di dalam pengalaman-pengalaman spiritualitas kita masing-masing. Ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya.
dan kita merasakan kebaikan, kemurahan, penyertaan, pertolongan, tuntunan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Ingat kembali cinta mula-mulamu kepada Yesus ketika engkau diselamatkan. Mungkinkah pada pagi hari ini cinta itu mulai padam, kasih itu mulai dingin karena persoalan, karena masalah-masalah yang kau hadapi hari-hari ini. Pagi ini dengar baik, kembali lagi ingat kebaikannya. Kembali lagi ingat kebaikannya. Kembali lagi ingat kasihnya. Amin saudara. Jangan lupakan segala kebaikannya di dalam kehidupan kita. Jangan. Ingat semua itu dan kembali rasakan kehangatan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Kehangatan kasihnya yang melampaui segala akal, yang akan memenuhi hati kita dengan damai dan sejahteranya yang abadi. Karena hanya itulah yang akan membuat kita senantiasa bisa bergairah di dalam menjalankan atau menjalani kehidupan kita hari ke sehari. Pada hari ini saya rindu setiap kita mengingat semua kebaikan Tuhan, sehingga pada saat kita menyiapkan diri untuk besok datang beribadah kepada Tuhan, pada saat kita datang di ruang-ruang ibadah kita, hati kita limpah dengan syukur. Amin saudara. Hati kita penuh dengan nyanyian, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Ya, kita akan terus meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Pagi ini kembali katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Itulah sebabnya pada pagi hari ini jangan pernah lupakan kebaikannya. Amin saudara. Kita harus ingat kebaikan demi kebaikannya. Pada pagi ini sebelum kita mengakhiri, sebelum saya mendoakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali menyanyikan satu lagu yang indah, yang akan mengingatkan kita bahwa pada pagi hari ini kita kembali mengambil komitmen untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin saudara. Tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari baca Mazmur 103 ayat 2 sekali lagi, kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Jiwa kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Jiwa kami memuji Engkau ya Allah. Pada pagi hari ini kembali kami mengingat akan segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan menjadi awal yang baru bagi kami, bahwa kami tidak akan pernah melupakan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Jika persoalan dan tantangan hidup yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan izinkan itu terjadi dan kami alami, itu berarti Tuhan juga akan menolong dan menyertai kami di dalam menghadapi semuanya itu. Itulah sebabnya kami tidak akan terus berhenti bersyukur dan memuji Engkau ya Tuhan. Bersyukur atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupan mereka sekalian. Di sepanjang akhir pekan ini, biarlah tangan Tuhan yang perkasa yang memberi mereka kemenangan. Di saat-saat setiap umat Tuhan menyiapkan diri untuk datang beribadah esok hari pada hari Minggu, Tuhan, Engkau Allah yang terus kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah begitu memberkati kami, mengasihi kami, menyertai kehidupan kami sampai selama-lama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita yang mendengarkan dan yang telah mengikuti live streaming pada pagi hari ini senantiasa hidup di dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Demikian, dan saya mengingatkan besok, mari datang beribadah kepada Tuhan. Secara khusus untuk jemaat GKPBM Digital Dalam, kita akan beribadah di gedung gereja kita di Jalan Sudirman di samping Swalayan SBK. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk beribadah bersama pada pukul 10 siang hari besok pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.